Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, Pak Intanes dan partisipan Inspirasi Bisnis Intani, Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Yang pada kesempatan ini kita bisa bergabung lagi, tetap bersama saya, host tetap Sigit Iko Sugondo di pagi hari ini. Mohon maaf, hari ini kita mundur 1 jam, ya, ke jam 10, tapi insya Allah berikutnya akan kita sesuaikan lagi. Partisipan Intans yang berbahagia, pagi ini kita akan masih membahas seperti pekan lalu, yaitu bagaimana kita mengambil dan menarik inspirasi dan bagaimana pengembangan sektor pertanian, khususnya hortikultur berbasis pesantren. Kalau minggu lalu, bagaimana kita membahas tentang pesantren Al-Muhtadin, memberdayakan masyarakat di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kali ini kita akan menghadirkan salah satu sosok yang sangat luar biasa, penuh dengan perjuangan yang begitu luar biasa menginspirasi kita, yaitu bagaimana Bapak Kiai Haji Salman Al-Jabali, pemimpin Pondok Pesantren Al-Kirom di Pandeglang, Banten. Beliau dengan penuh perjuangan dan dedikasi hijrah dari seorang pedagang keliling menjadi pengasuh pondok pesantren. Dan nanti akan saya sama beliau, dan pondok pesantren ini begitu sangat bersahaja, mampu berkembang dari modal 1.300 meter menjadi 4,5 hektar dan memiliki lebih dari 30 petani mitra dan mampu mensuplai pasokan kebutuhan hortikultur di sekitar Banten, kira-kira sekitar 2 ton cabai per hari masih bisa di-cover. Pagi ini kita akan mengambil inspirasi dari beliau, Kiai Haji Salman Al-Jabali. Saya sapa dulu Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Wah. Dan tentu kita juga tidak lupa dan tidak ketinggalan, pagi ini kita mendapatkan gambaran wawasan bagaimana potensi dan sektor pertanian dan peran pesantren yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Intani sekaligus Asisten Staf Sus Wakil Presiden Republik Indonesia, Kang Guntur Sebagia. Baik, Intanes, beliau Kang Guntur saat ini dalam perjalanan, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan keselamatan. Kang Guntur, silakan untuk menyampaikan pandangan dan inspirasinya. Baik, Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan terima kasih Kiai Haji Salman Al-Jabali sudah hadir dalam forum webinar Inspirasi Bisnis Intani yang kelima ini. Kebetulan kami dari Intani diperkenalkan dengan beliau pekan lalu, Sabtu di Banten, dan langsung kunjungan ke lokasi, dan ternyata apa yang dikembangkan oleh Kiai Salman ini sangat luar biasa. Nah, di sisi lain, Intani bersama dengan sejumlah stakeholders memang sedang menyiapkan satu model bisnis, model pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan dengan cara menjadikan pesantren menjadi hub, ya, menjadi sentra untuk kegiatan dan pembinaan masyarakat sekitar. Nah, apa yang kami lihat kemarin hari Sabtu di tempatnya Pak Salman Al-Jabali, ini adalah salah satu contoh model di mana pesantren yang dibangun dari kecil dengan santri sekarang sekitar 50-an orang dan dibiayain gratis gitu kan. Tapi pesantrennya mampu mandiri membangun sektor pertanian dan melibatkan juga partisipasi masyarakat dan sudah menghasilkan produksi yang secara ekonomi sudah masuk skala ekonomi. Nah, inspirasi ini kita harapkan jadi menjadi pemacu semangat banyak pihak, khususnya kita dan para intaner yang ada di sini, bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang saat ini sangat prospektif dan ini perlu kita tekuni, kita seriusi untuk memenuhi kebutuhan baik secara lokal maupun nasional. Sering kita lupa potensi-potensi yang ada ini terabaikan, dan momentumnya sekarang di saat
pandemi COVID, kita banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus disediakan oleh dalam negeri dan tidak bisa menggantungkan kepada barang-barang impor khususnya di sektor pertanian. Jadi ini adalah momentum Pak Kiai, kita berharap nanti Pak Kiai Salman bisa sharing, bisa berbagi pengalaman dan apa saja kendala-kendalanya, dan juga di forum ini bisa juga untuk digunakan untuk mengembangkan kolaborasi berbagai sektor. Kalau memang di sini ada kawan-kawan dari Intani yang memang punya akses market, barangnya ada di pesantren Al-Kirom gitu kan, atau memang Al-Kirom lagi membutuhkan banyak hal, bisa dikolaborasikan dengan potensi-potensi sinergi yang ada. Saya sih berharap diskusi hari ini betul-betul bisa memberikan satu motivasi dan juga pengalaman success story yang bisa memberikan informasi, wawasan, dan inspirasi bagi semua yang hadir dalam forum diskusi ini. Pak Salman adalah salah satu anggota forum silaturahmi pesantren Banten, dan alhamdulillah Intani Banten juga sudah terbentuk yang dipimpin oleh seorang tokoh, seorang Kiai Haji Sulaiman Effendi. Beliau antara lain sudah mengembangkan pertanian dan peternakan. Tentu pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan juga perikanan di Banten ini menjadi salah satu prioritas bagi Intani, dengan harapan Banten akan menjadi suplai utama untuk kebutuhan-kebutuhan nasional, terutama di Jakarta, karena lokasinya sangat dekat. Banten saat ini menjadi produsen sapi ke-6 ya, mungkin ke depan ini bisa lebih besar lagi, dan kami concern bagaimana kita berkolaborasi dan bisa membangun jejaring untuk meningkatkan produksi baik itu sektor pertanian, peternakan maupun perikanan di Banten, sehingga ini menjadi penyuplai utama ke Jakarta. Nah, khusus di hortikultura, Kiai Salman Al-Jabali mengembangkan berbagai komoditas di situ. Ada cabai, ada juga sayur-sayuran, ada juga talas, ada juga porang dan lain-lain. Ini tentu bisa menjadi salah satu contoh-contoh ya, tinggal bagaimana skalanya kita perbesar sehingga secara pengelolaan dan secara nilai ekonomi nilainya bisa cukup signifikan. Semoga ke depan ini bisa menjadi bagian dari sinergi kita, dan alhamdulillah kemarin saya juga sudah dapat kabar dari BI Banten, pesantren Al-Kirom adalah salah satu mitra yang akan didukung dan dikembangkan oleh Bank Indonesia Banten. Mungkin itu Mas Sigit pengantar saya. Saya akan tetap mengikuti diskusinya, tapi mohon izin saya sambil rapat, sebentar lagi saya nyampaikan ke Wapres, dan nanti kita tetap mendengarkan. Terima kasih, mungkin itu salam buat yang hadir semua. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebentar, terima kasih. Tapi mohon maaf sebentar, jangan diputus dulu, Kang Guntur. Oke, siap. Intaners, tadi disampaikan oleh Ketua Umum Intani bahwa alhamdulillah dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, pengurus wilayah, Dewan Pengurus Wilayah Intani Provinsi Banten telah dikukuhkan pada hari Sabtu yang lalu oleh Ketua Umum, di mana Ketua DPW adalah Pak Kiai Haji Sulaiman Effendi yang merupakan tokoh dari pengasuh pondok pesantren di Provinsi Banten. Saya ingin mendapatkan insight atau pesan khususnya bagi seluruh Intaners di seluruh Nusantara ini di Indonesia dan pengurusan DPW Banten dari Ketua Umum. Silakan Kang Guntur. Ya, Pak Kiai Sulaiman hadir nggak, Mas Sigit? Saya belum cek satu-satu nih yang hadir ini. Sepertinya belum bergabung, tetapi beberapa anggota dari Banten sudah bergabung. Oke, baik rekan-rekan Intaners, alhamdulillah kemarin secara kepengurusan struktural ya, yang Banten sudah kita resmikan dan infrastrukturnya sudah tersedia karena kita kolaborasi dengan forum silaturahmi pondok pesantren.
Dan ini yang perlu kita sampaikan kepada semua yang hadir di sini. Intani hadir memang untuk menjembatani ya semua khususnya petani dan nelayan dalam pengembangan produksi, teknologi, inovasi, pasar, dan juga sektor finansial, permodalan. Nah, saat ini Intani memang berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kami tidak apa istilahnya asal banyak cabang gitu ya di berbagai daerah, tapi kami membuat satu konsep dan pengembangan cabang di daerah dengan underlying dengan dasar pengembangan sektor pertaniannya. Jadi yang sudah awal kita bentuk kepengurusan rintisan itu di Jawa Barat misalnya kan, tapi juga harus menyiapkan beberapa program yang langsung spesifik yang bisa menjadi salah satu piloting atau proyek yang bisa memberdayakan petani. Saat ini Jawa Barat kita sudah melakukan penanaman di 1.000 hektar di Al Muhtadin, kemudian kita juga bekerja sama dengan pengembangan jamur ya kemarin dari Ciamis saya, kemudian ada beberapa sektor yang bisa dikembangkan lagi ke depan. Nah, Banten tentu potensi lebih besar karena secara infrastruktur dan suprastruktur dengan kita kolaborasi Intani dengan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren ini sudah terbentuk sehingga akselerasi untuk pengembangan atau mensupport para petani ini jauh akan besar. Ada 5 hal sebetulnya yang menjadi prioritas dikembangkan Intani. Satu adalah Intani berperan sebagai organisasi untuk memberdayakan masyarakat. Kedua, Intani berperan dalam pengembangan produk melalui sentuhan teknologi gitu kan, baik itu teknologi bioteknologi ataupun secara teknologi yang sifatnya teknologi alat ya, alat mesin dan lain-lain. Ketiga, Intani berperan sebagai connecting people. Jadi kalau kita dulu pakai Nokia, dikenal Nokia dengan tagline-nya connecting people, artinya menghubungkan para stakeholder, menghubungkan banyak pihak. Kalau kita ada produk, kita hubungkan dengan pasarnya. Kalau misalnya ada kebutuhan modal, kita hubungkan dengan mitra modal atau investor. Nah, keempat, Intani menjembatani juga dengan kalangan-kalangan akademisi, dan kelima, Intani harus melahirkan produk-produk inovatif termasuk produk hilir, termasuk packaging dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi dasar dan grand strategi bagaimana Intani ke depan hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sekedar ormas kumpul-kumpul, tapi juga bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar, membumi dan juga nendang manfaatnya. Itu Mas Sigit. Luar biasa. Jadi Intani memang bukan tempat sekedar kumpul-kumpul ya, tapi harus ada sesuatu yang diperbuat untuk masyarakat. Terima kasih Kang Guntur pesan dan pandangannya, karena Pak Guntur masih ada kegiatan lain. Kita sampaikan selamat menjalankan tugas. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Terima kasih Kang Guntur. Baik, Intanus, sahabat Insan Tani dan Nelayan Indonesia, pagi ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, sangat menginspirasi. Hari Sabtu yang lalu, saya bersama pengurus Insan Tani dan Nelayan Indonesia yang lain, dan Forum Silaturahim Pondok Pesantren Provinsi Banten, berkunjung ke salah satu pesantren yang sangat luar biasa. Pesantrennya memang, mohon maaf, kalau kita cari di Google Map nggak ketemu, ya, karena dari pinggir jalan raya itu kita harus jalan kaki kira-kira 500 meter menyusuri sawah. Tapi disitulah kebetulan mutiara terpendam sangat tampak kelihatan. Ya, jadi tidak seperti nampak pesantren pada yang megah, tapi justru bersahaja di sana. Dan disambut dengan suasana alam yang begitu indah, alam yang begitu subur, dan tanaman yang begitu luar biasa. Dan yang pasti, alhamdulillah disambut
dengan penuh kehangatan oleh Kiai pengasuh Pondok Pesantren Al-Kirom di Pandeglang, Banten. Saat ini sudah bergabung bersama kita beliau pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Al-Kirom, Kiai Haji Salman Al-Jabali. Wah, ini ada di bukit-bukit namanya Al-Jabali ya. Tapi beliau sebetulnya lebih dikenal di dalam dunia dakwah media itu dikenal dengan Ustadz Jurik Tongtong. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan Intani itu membuka dan men-set Ustadz Jurik Tongtong, inilah beliau orangnya sebetulnya. Jadi lebih dikenal Ustadz Jurik Tongtong ketimbang Kiai Haji Salman Al-Jabali. Baik, kita sapa beliau. Mohon di-unmute, disilang dulu, dihilangkan silang mic-nya. Assalamualaikum Kiai. Masya Allah. Ini di-unmute dulu, mic-nya dibuka dulu Pak Kiai. Mic-nya, nah gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai ya? Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Silakan diperkenalkan Kiai. Kiai Jurik. Kenapa jadi Jurik? Apa di tengah sawah? Bagaimana namanya Jurik beliau ini? Ya, terima kasih Pak Sigit. Saya ucapkan kepada rekan-rekan Intani se-Indonesia, dan juga saya banyak terima kasih ucapkan kepada Pak Guntur, ya walaupun dia sedang berhalangan, tapi alhamdulillah tadi sempat hadir di acara kita ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat bersua, bertemu, bersilaturahmi dalam rangka yaitu inspirasi bisnis yang dipelopori oleh Intani untuk pengembangan pesantren pertanian hortikultura. Nah, sebelum saya lebih luas lagi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Kiai Salman Al-Jabali. Kelahiran saya di Lampung, Pak. Bandar Lampung, yang alhamdulillah merantau di Pandeglang, dan saya beristiqomah di sini. Nah, untuk sekilas, pesantren saya mempunyai pimpinan pesantren Al-Kirom. Pesantren Al-Kirom itu berdiri pada tahun 2009, Pak. 2009, alhamdulillah berkembang. Ya, di sini pesantren Al-Kirom itu berada di lingkungan pesawahan atau di lingkungan pedalaman yang dari kota Pandeglang itu kurang yang kalau beliau kan Pak Barunya Pak Baru. Nah, di sini kami pesantren Al-Kirom itu yaitu pesantren Salafiyah. Pesantren Salafiyah ya, yang mengajarkan kepada santri-santrinya kitab kuning, pengalian fikih, tauhid dan sebagainya. Nah, di sini kebetulan sebagaimana artinya beritnya waktu, kami di sini untuk meningkatkan artinya perkembangan di pesantren Al-Kirom, saya mulai dari tahun 2015 mempunyai gagasan yaitu untuk bertani. Nah, alhamdulillah dari mulai 2019 sampai 2020 ini yaitu pertanian hortikultura yang ada di Pondok Pesantren Al-Kirom ini sangat luar biasa perkembangannya. Yang tadinya alhamdulillah sudah diberi lahan oleh Bapak mertua ya, seluas 1.300 meter. Nah, dengan berkembangnya waktu alhamdulillah sekarang kurang lebih lokasi pesantren dan lokasi pertanian yang ada di Al-Kirom ini kurang lebih 4,5 hektar ya. Nah, di sini kita tema pada hari ini yaitu pengembangan pesantren pertanian hortikultura. Kenapa di pesantren Al-Kirom ini dikembangkan pertanian hortikultura? Nah, ini saya mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya ini ada 5 tujuan yang saya kembangkan di pesantren ini. Tujuan pertama, saya itu mencetak generasi muda santri mandiri di bidang pertanian. Nah, kenapa saya mencetak generasi muda santri mandiri di bidang pertanian? Karena kalau kita lihat geografisnya negara kita Indonesia, ini hampir 75-80% adalah pertanian. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang, ini kadang-kadang ada keprihatinan masyarakat pedesaan, terutama para pemudanya itu, untuk bergerak di bidang pertanian atau mengelola lahan itu sudah banyak yang nggak mau. Kebanyakan itu setelah lulus sekolah ataupun bahkan yang nggak melanjutkan sekolah itu larinya ke kota, kerjanya artinya
kebanyakan buruh ataupun yang lainnya sesuai dengan artinya pendidikan dia. Makanya di sini saya berusaha untuk mencetak generasi muda santri mandiri di bidang pertanian ini agar suatu saat santri saya mandiri setelah artinya itu diluluskan dari pesantren Al-Kirom, ketika mereka akan istiqomah kembali lagi ke kampung halamannya masing-masing, di samping dibekali ilmu agama yang sangat luar biasa, itu nanti ketika istiqomah dia tidak bingung untuk menjalankan keistiqomahannya. Gitu, karena dia sudah punya pengalaman untuk di bidang pertanian. Ya. Sedangkan program pelajaran yang ada di Al-Kirom ini, yaitu di dalam 12 jam ataupun dalam masa-masa belajar, ini kami memberikan waktu 2 jam kepada santri, yaitu untuk ikut sama-sama mengelola lahan itu. Nah, jadi di samping ini memberikan pendidikan agama, memperkuat ketauhidan dia dan ilmu fikih dia, ini kelak nanti ketika dia ini istiqomah setelah lulus dari Al-Kirom ini dia bisa mandiri. Ketika dia ingin membangun pesantren atau diberi modal nanti kelak oleh orang tuanya beberapa lahan di lokasi pesantrennya. Nah, di samping dia sudah mempunyai pengalaman ilmu pertanian, nanti dia ini bisa mandiri, bisa bercocok tanam, bisa nanam sayuran, sehingga dia keistiqomahannya itu ini artinya itu bisa mandiri. Itu tujuan yang pertama ya, mencetak generasi muda santri mandiri di bidang pertanian ya. Nah, sedangkan pertanian yang ada di Al-Kirom itu memang beberapa komoditas ya, di antaranya memang andalan kami yaitu cabai merah keriting. Nah, di sini ada 7 macam komoditas, di antaranya cabai merah keriting, mentimun, paria, oyong, sesim, kacang panjang, dan lain-lain. Bahkan di sini ada program dari pemerintah daerah adanya yaitu talas beneng. Alhamdulillah kami sudah menanam kurang lebih 1 hektar untuk talas beneng di sini ya. Itu yang pertama, pengembangan pesantren hortikultura ini ya, yang pertama yaitu mencetak generasi muda santri mandiri di bidang pertanian. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan perekonomian pesantren secara mandiri. Jadi di Al-Kirom ini kami itu meningkatkan perekonomian pesantren secara mandiri, artinya pesantren yang tidak tergantung kepada orang lain. Mohon maaf ya, seperti kita mengharapkan bantuan-bantuan kayak seperti yayasan sebagaimana gitu kan. Nah, di sini tidak ya. Dan alhamdulillah santri Al-Kirom ini kurang lebih sekarang itu 50 santri. Nah, ini semua pembiayaannya itu dibiayai oleh pesantren. Ya, jadi santri itu bisa dikatakan gratis lah pesantren di sini. Yang penting kamu mau ngaji di sini, kamu artinya itu mau artinya belajar ngaji di sini. Adapun untuk biaya kami semua tanggung jawabnya. Dari mulai konsumsi makanannya, pakaiannya, bahkan artinya peralatan kegiatan mondoknya itu kami yang membiayai. Nah, ini alhamdulillah. Jadi dengan meningkatkan perekonomian pesantren secara mandiri ini, alhamdulillah belum ada ceritanya Al-Kirom itu santrinya kelaparan. Karena apa? Saya bertani segini luasnya, itu hasilnya itu ya untuk membiayai mereka. Untuk membiayai mereka ya. Makanya di pesantren Al-Kirom itu sangat luar biasa enaknya. Ya ilmunya dikasih, ilmu agamanya dikasih, ilmu pertanian hortinya dikasih, biaya makan sehari dikasih, semuanya dikasih ya. Karena apa? Saya itu sangat prihatin di zaman sekarang itu sudah banyak orang untuk mengejar ilmu agama itu sangat banyak yang sudah tidak mau, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi saya punya gagasan seperti itu. Nah, dengan meningkatkan perekonomian pesantren ini secara mandiri, alhamdulillah kami di sini hanya artinya garam yang beli ibaratnya sama ikan. Kalau untuk sayur-sayuran, alhamdulillah kami tidak beli ya. Bahkan untuk beli ikannya, untuk beli segala macam itu ya kami dari hasil sayuran itu ya. Nah itu. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu ikut serta meningkatkan ketahanan pangan bangsa Indonesia. Nah, apalagi kita lihat sekarang di zaman pandemi, di zaman corona, ini bisa dikatakan perekonomian Indonesia sangat kolab di bidang apapun menurut saya. Nah, di sini kami berusaha ikut meningkatkan ketahanan pangan. Dengan bagaimana caranya? Walaupun di masa pandemi ini produksi sayur-sayuran kami tetap berjalan ya.
tetap berjalan. Nah, adapun kami mengirimnya ini yaitu di kota-kota besar kayak di Pasarau, Serang, Banten, terus ke Tanah Tinggi ya. Nah, alhamdulillah setiap kami pemasaran itu hasil dari pertanian Alkirom ini digabungkan dengan artinya itu para mitra tani, alhamdulillah bisa mengirim memasok sayuran ke Tanah Tinggi dan Pasarau Serang itu per 2 hari sekali itu 1,5 ton sampai 2 ton. Nah, itulah ya. Jadi kami ikut berperan penting menjaga ketahanan pangan bangsa Indonesia di bidang sayuran-sayurannya atau di bidang hortikulturanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tujuan kami yaitu memberdayakan masyarakat atau wali santri di bidang pertanian. Jadi di Alkirom ini untuk artinya tenaga pekerja harian atau yang ikut mengelola lahan ini bukan semuanya ditangani oleh santri, tidak. Jadi kami ini memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan kami, untuk bekerja sama dengan kami. Nah, ya, di situ juga diantaranya ada wali santrinya juga. Wali santri ada yang ikut gabung di sini, kerja di sini, gitu kan? Ya, untuk artinya sebagaimana caranya supaya pertanian di Alkirom ini semakin maju seperti itu. Ya, jadi kami ini memberdayakan masyarakat lingkungan. Alhamdulillah sekarang juga Alkirom itu mempunyai karyawan, masyarakat dari sekitar lingkungan, bahkan dari luar kecamatan Saketi juga ada, ya. Nah, itu kurang lebih 12 orang ya. Dengan gaji harian itu sangat fantastis lah kalau untuk di perkampungan, yaitu bersih itu Rp50.000 gitu untuk upah hariannya. Itulah ya. Jadi kami ini mempunyai sasaran memberdayakan masyarakat lingkungan. Di samping itu juga supaya mereka tuh paham dengan adanya pertanian, suatu saat sudah tidak kerja lagi di Alkirom dia bisa mandiri nanam sayuran dengan sendirinya. Nah, itu ya. Nah, yang keempat, yang kelima, mensejahterakan para pengurus pesantren, para santri, wali santri dan masyarakat lingkungan pesantren. Nah, itu tujuannya. Jadi alhamdulillah di Alkirom ini yaitu ada 4 tenaga pengajar ya. Alhamdulillah mereka itu bisa dikatakan kehidupan sehari-hari untuk dia sehari itu yaitulah dari hasil pertanian yang ada di Alkirom. Nah, itu. Dan juga mensejahterakan para santrinya. Nah, santri di sini itu tadi sudah saya bilang di depan, dari makan, konsumsi, pakaian, sampai segala hal kebutuhan itu dipasok oleh kami. Nah, mereka itu bahkan pernah di tahun 2013 kami menanam cabai kurang lebih 3.500 batang. Kebetulan pada waktu itu harga mencapai 100.000 kalau nggak salah. Kami dengan modal 22 juta mendapatkan saldo kurang lebih 350 juta waktu itu. Alhamdulillah terbangunlah asrama 2 lantai. Itu. Nah, pas waktu itu juga kebetulan santri itu diliburkan oleh kami. Nah, santri pulang ke rumah itu 1 orang kami bekali uang 1,5 juta. Ada waktu itu 30 orang. Nah, itu alhamdulillah. Jadi sangat luar biasa pesantren tapi pulang ke rumah bawa duit gitu. Kenapa? Itu hasil mereka gitu ya. Memang saya kepada santri ini sehari cuma 2 jam ya. Nah, dia menggali ilmu pertaniannya karena bertani juga kalau tidak dengan ilmunya itu susah untuk berhasilnya seperti itu ya. Itulah di sini jadi pengembangan pesantren pertanian hortikultura itu tujuan utamanya tadi itu satu mencetak generasi muda santri supaya mandiri ya, meningkatkan perekonomian pesantren secara mandiri, ikut meningkatkan meningkatkan ketahanan pangan, memberdayakan masyarakat lingkungan dan mensejahterakan para santri. Itu tujuan kami ya. Nah, terus di sini sebagaimana tadi sama Pak Sigit, sama Pak Guntur yang alhamdulillah telah berkunjung ke pesantren kami pada hari Sabtu kemarin, mereka sangat salut katanya dengan keadaan di sini. Kok sampai bisa berhasil begini? Walaupun kami pesantren Alkirom itu tepatnya di Kampung Cikolecer, Desa Parigi, Kecamatan itu memang adanya di pedalaman. Dari jalan raya itu kurang lebih 1,5 kilo dari jalan raya ya. Tapi kenapa bisa berhasil? Nah, keberhasilan saya di sini, saya berbagi pengalaman ya buat rekan-rekan Intani semua. Bahwasanya di bidang apapun kita itu harus punya prinsip. Nah, sedangkan yang saya terapkan dan alhamdulillah sudah berhasil di Alkirom itu prinsip saya bertani hortikultura sampai berhasil dalam artian yang tadinya modal cuma 1.200 meter kok sampai sekarang tanahnya itu sampai 4,5 hektar
ya memang hampir 60% sampai 70% itu memang saya beli tanahnya itu dari hasil pertanian. Nah, yang separuhnya itu memang hasil dari artinya itu ala kadarnya yang sering saya dakwah gitu kan. Ya, tadi disebutkan sama Pak Sigit, memang nama viral saya di YouTube itu penceramah Sunda Ustadz Salman Al-Jabali alias Ki Judik Tongtong. Nah, silakan diketik aja, nanti juga ketemu itu ya. Penceramah Sunda Salman Al-Jabali alias Ki Judik Tongtong ya. Itu. Nah, kembali lagi, apa prinsipnya kok Kiai Salman bisa berhasil? Saya mempunyai prinsip 3B, ya mudah saja. Prinsip keberhasilan di Al-Kiram itu 3B. Pertaniannya bisa berhasil karena saya menjalankan prinsip 3B. B yang pertama, saya mempunyai prinsip bisa konsumsi. B yang kedua berprinsip bisa menjual. B yang ketiga yaitu bisa sodako. Nah, itu yang kami jalankan di sini ya. Yang pertama prinsip kami, gimana caranya kami bertani bisa konsumsi? Ya alhamdulillah. Untuk sayuran apapun kita itu mengkonsumsi, tidak beli. Mulai dari cabenya, sayuran apapun itu masih seger-seger. Alhamdulillah, walaupun di perkampungan santri kami sehat-sehat. Karena apa? Selalu dikasih sayurannya sama Umi dimasak itu sayurannya masih seger-seger gitu. Jadi kita berlimpah, sangat berlimpah. Ya, konsumsinya sangat berlimpah untuk dibutuhkan bidang sayur-sayurannya ya. Bahkan di sini juga kan kami dengan lahan 4,5 hektar itu tidak hanya sayuran. Ada satu lahan 1 hektar itu kami tanami padi. Gitu. Jadi alhamdulillah kami untuk berasnya nggak beli, sayur-mayurannya nggak beli gitu kan. Jadi prinsip kami itu bagaimana caranya supaya bisa konsumsi. Kebutuhan pangan yang ada di Al-Kiram ini tidak harus beli gitu. Satu ya, prinsipnya bisa, artinya itu konsumsi. Prinsip yang kedua yaitu B yang kedua, 3B, B yang kedua itu bisa menjual. Nah, di samping kami ini punya prinsip bisa konsumsi, bagaimana caranya kami itu bisa menjual. Nah, bagaimana caranya bisa menjual? Nah, disinilah kalau kita itu pengen bisa menjual, bertaninya jangan tanggung. Jangan hanya kita cukup untuk mengkonsumsi, tapi kita ngejual tidak bisa. Jadi kita cukupi dulu kebutuhan kita bisa menjual, terus bisa mengkonsumsi. B yang tentu bisa menjual. Alhamdulillah. Jadi sudah berjalan hampir 3 tahun ini, Al-Kiram itu yang tadinya hanya menjual di pasar lokal kayak Pandeglang, Pasar Saketi, Cipucang, tapi alhamdulillah sudah menembus ke pasar yang besar gitu, seperti ke Pasar Induk Rawu Serang ya. Terus ada lagi kami ngirim ke Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang. Dan kalau memang hasilnya lebih melimpah, kami sering tembus sampai ke Kramat Jati gitu. Jadi kita bisa menjualnya itu seperti itu. Ya bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya sampai kita bisa menjual? Kita bertanamnya jangan tanggung. Jangan tanggung gitu. Kalau tanggung sih memang nantinya apa namanya? Itu sedikit hasilnya. Sedikit hasilnya, makanya tidak tanggung gitu. Kayak seumpamanya ini lahan 4 hektar, 1 hektar untuk padi, 3 hektar untuk pengelolaan sayuran. Itu yang 1/2 hektar kita tanam timun. Yang 1/2 hektar tanam kacang, yang 1/2 hektar lagi kita tanam cabai merah keriting, terus yang lainnya kayak cesim, kayak oyong, varia. Nah, jadi itu kita bergulir, panen itu tidak berhenti-berhenti gitu. Seumpamanya untuk bulan ini Januari kita tanam timun. Nah, nanti di kisah tanggal 1 kita tanam. Terus tanggal 15 kita tanam kacang. Nah, nanti kalau seandainya sudah beres tanam timun, panennya sudah beres, nanti kita nyambung ke panen kacang. Terus kita tanam lagi berjenjang-berjenjang, itu kurang lebih jaraknya itu dari antara tanaman dengan tanaman yang lain itu yang diterapkan Al-Kiram itu per setengah bulan 15 hari atau 30 hari. Seperti itu. Jadi kita sistemnya itu bergulir. Jadi panennya itu nggak berhenti-berhenti. Seperti itu konsepnya ya. Jadi bisa menjual. Alhamdulillah di samping artinya itu di pasar lokal kita sudah bisa menembus ke pasar induk, bahkan di samping yang ada di tanaman di daerah Al-Kiram ini atau di lokasi Bernama Al-Kiram, memang kami yaitu mempunyai mitra tani. Apa sih disebut mitra tani? Mitra tani itu beberapa petani yang di luar daripada lingkungan atau di luar kampung ataupun desa yang ada di Al-Kiram. Contohnya
di sini kan termasuknya Kecamatan Seketi, ada tuh mitra tani saya dari Kecamatan Menes 3 orang, dari Kecamatan Jiput 2 orang, dari Sobang, dari Cipecang, ya, bahkan dari luar Kabupaten Pandeglang pun, yaitu dari Kecamatan Petir, Kabupaten Serang itu ada yang gabung dengan kami. Bagaimana? Nah, kemitraannya ini kami dengan para petani itu kami yang memberikan modal dan bimbingan. Kami yang memberikan modal dan bimbingan gitu ya. Contohnya satu petani ini dia mau nanam timun. Kurang lebih populasi 5.000 orang. Itu biasanya kami pasok ya bibitnya dari kami. Nah, terusnya pupuk-pupukannya juga dari kami, obatan dari kami. Nah, dan binaan ya, karena kalau tidak bina ada kendala apa di tanaman itu, kena penyakit segala macam atau bagaimanapun cara artinya dia pemupukan, itu nanti dia nggak paham. Tapi kalau kita selalu mengontrol mingguan, membina dia supaya itu berhasil gitu, jangan sampai gagal. Nah, nanti hasil dari pertanian mereka atau para mitra itu kami yang tampung. Kami yang tampung ya, dengan artinya harga kita ngikut pasaran. Paling kami di sini artinya ala kadarnya mengambil lebih lah atau keuntungan ya ibaratnya untuk gantiin bensin ngirim ke ke pasar induknya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah untuk sampai sekarang ini kemitraan di Al-Kirom itu di samping lokasi pesantren yang mempunyai 12 karyawan para buruh tani, ini kita punya 33 kemitraan, yaitu petani yang di luar daerah kami gitu, yang di luar lingkungan kami seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan sudah kurang lebih 1,5 tahun ya. Yang mereka itu ya alhamdulillah sudah merasakan hasilnya gitu ya, seperti itu. Nah itulah. Jadi prinsip yang kedua kalau kita pengen berhasil itu, satu bisa mengkonsumsi, kedua bisa menjual. Nah yang ketiga, prinsip yang ketiga itu kami di sini B yang ketiga itu bisa sodako. Tuh, bisa sodako. Nah, bagaimana caranya? Setelah kita bisa konsumsi, bisa menjual, terus harus kita bisa sodako. Ya, karena apa? Kita harus ingat pada hadis Rasul bahwasanya as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodako itu bisa mencegah dari bala. Nah, makanya kenapa sih? Kadang ada petani dari luar, wah Kiai Salman, cabai saya nih kena patek, apa sih obatnya? Udah berbagai macam obat kok masih aja ini penyakitnya nggak hilang. Kata saya ada satu obat mungkin yang belum kamu laksanakan, apa? Sodako. Nah, dia nurut, alhamdulillah gitu, bisa sembuh gitu penyakit penyakit pateknya seperti itu ya. Jadi dibantu dengan sodako. Jadi alhamdulillah kita ini bisa bersodako. Kadang kalau lagi melimpah hasil sayurannya, nah kita di samping masyarakat di lingkungan pesantren kalau melimpah gitu ya, walaupun tidak melimpah setiap panen itu kita bagi-bagikan, bagi rata. Kadang nih ada berapa nih kampung ini 30 rumah gitu. Ya satu rumah 2 kilo gitu kan dianterin sama anak-anak santri. Pas panen timun, panen kacang pun begitu. Terus kita sodako gitu. Bahkan saya tuh kadang-kadang sebelum menjual kita sodako dulu, biar nambah keberkahannya. Saya gitu. Jadi setelah kita panen nih sebelum kita jual kita petik dulu, nah kita sodakokan dulu. Nah, itu awas loh. Jadi bisa memperpanjang panen juga itu, bisa memperpanjang waktu panen. Kalau sebelum artinya itu kita menjual kita sedekah dulu seperti itu ya. Dan kadang kita juga bisa memberikan sedekah ini ke setiap pesantren-pesantren yang ada di lingkungan kita. Ya, di daerah Seketi gitu kan ada pesantren rekan saya ya Umi Eha di At-Tohariyah tuh. Sering saya kasih sayuran. Sedekah lillahi taala ya. Karena Allah, ya, saya mengharap itu keberkahan. Nauzubillah, bukan ria, bukan pengen ke alam, nauzubillah. Tapi kita ingin supaya usaha kita ini nambah berkah seperti itu. Buktinya kita sedekah terus, ya nggak berhenti-berhenti Allah memberikan rezeki kepada kita gitu. Jadi prinsipnya itu harus dia sedekah ya. Bahkan beberapa pesantren juga sering saya bagi-bagikan gitu sayuran. Kalau ada acara-acara maulidan, acara khol gitu ya. Kalau Abuya Bustami itu alhamdulillah setiap tahunnya saya yang masuk sayuran itu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi awas
di bidang usaha apapun, terutama saya yang dikembangkan oleh Alkirom, yaitu pengembangan pesantren di bidang hortikultura itu, kalau pengen berhasil harus kita jalankan prinsip 3P tadi itu, bisa konsumsi, bisa menjual, dan bisa sodako. Silahkan rekan-rekan dicoba, insya Allah berhasil seperti itu ya. Nah itulah ya. Nah, Baik Kiai. ya, Kiai. ya. Wah, Kiai silakan minum dulu, rehat dulu sejenak ini. Ini luar biasa ini. Jadi saya sangat tertarik ya, kita bisa mengambil apa ya? Ini dengan Kang Guntur ini kayaknya sudah sejajar ini tujuannya ya. Jadi antara pesantren Alkirom dengan Ketua Umum Intani itu, iya, jadi ada tujuan yang 3 yang besar ya. Pertama, bagaimana mencetak generasi muda tani. Kita punya kendala di pertanian adalah bagaimana semakin tahun pemuda kita itu petani kita berkurang akibat dari generasi muda tidak tertarik pada sektor pertanian. Yang kedua adalah bagaimana mewujudkan kemandirian pesantren ya, di dalamnya ada kesejahteraannya juga bagi pesantren. Yang ketiga adalah bagaimana bisa mewujudkan kemandirian pangan, kontribusi terhadap kemandirian pangan. Ini kan sama seiring dengan yang didorong oleh Kang Guntur nih. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya pengen lihat komentar Kang Guntur nih. Ini ternyata sudah ini nih, sudah sangat relevan dengan program kerja Intan ini. Pak Kiai, ini luar biasa ini. Jadi apa yang disampaikan betul. Sehat-sehat. Apa yang disampaikan Kiai Salman tadi ini adalah satu model integrated farming dengan pola yang simple ya. Terus kedua juga tujuannya tadi hampir sama dengan apa yang kita harapkan dibangun Intani, Pak Kiai. Jadi kita berharap memang apa yang sudah dijalankan ini bisa kita duplikasi di berbagai tempat. Tinggal bagaimana kita berjejaring untuk pasar, sehingga hasil panennya tidak lagi hanya mengandalkan pasar diambil tengkulak, tapi kita harus sudah mengarah untuk dikemas dan langsung ke konsumen langsung. Sehingga harga yang bisa dijual tentu akan jauh lebih baik dan ini juga akan memberikan pendapatan yang lebih baik bagi pesantren. Nah, Intani bersama Pak Hasan Gaido sedang menyiapkan ini, akan kita kolaborasikan dengan FSPP, bagaimana produk-produk pesantren ini bisa kita off-pack ya, kita ambil, kemudian kita kemas dan kita akseskan pasarnya. Kalau saya lihat kemarin cabainya Pak Kiai ini luar biasa, itu cabainya bagus gitu ya, bagus panjang-panjang gitu kan, itu walaupun cabai keriting tapi kelihatannya lurus-lurus kemarin cabainya itu Pak Kiai. Habis rebounding kayaknya itu. Dengan doa kayaknya jadi panjang cabainya. Ini. Nah yang seperti ini memang Mas Sigit yang harus kita dorong dan duplikasi, dan luar biasa barokah buat Pak Kiai Salman. Mangga silakan dilanjut Mas Sigit. Baik, terima kasih Kang Guntur. Intaners, kita tadi menarik satu garis bawah rahasia sukses pesantren dan agribisnis Alkirom ini, yaitu 3B, 3 bisa. Ilmu kudu bisa makan, kudu bisa jual, kudu bisa sedekah. Nah, yang menarik itu memang kalau dari teori pertanian, model 2 bisanya tadi, bisa dimakan dan bisa dijual, itu merupakan tipikal usaha tani semi komersil. Itulah sesungguhnya tipikal pertanian di Indonesia, usaha tani di Indonesia, yakni bahwa mereka akan menanam yang bisa dimakan atau yang bisa dijual, atau setengah-setengah tadi, memenuhi kebutuhannya, sisanya baru dijual. Tapi tidak mudah. Di beberapa komoditas seperti padi, ternyata petani malah bisa menanam tidak sempat memanen karena sudah diizinkan terlebih dahulu. Ya, kemudian ada 3 bisa yang ketiga adalah bagaimana mengaplikasikan keilmuan atau perilaku ajaran Nabi, ya, ajaran agama kita bahwa pancing rezeki dengan sedekah, tolak bala dengan sedekah. Ini juga banyak kisah bagaimana yang di dalam ajaran agama kita bahwa sampai kepada
awan, mendung, itu juga bisa menghujani, memberikan curah hujan kepada kebun kurma ahli sedekah. Baik, yang perlu kita garis bawahi lagi adalah bahwa pertanian merupakan manajemen tawakal. Nah, di sini banyak sekali para ilmuwan pertanian, ada dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Cimahi, ada beberapa rekan-rekan dari Dinas Pertanian yang tentunya sudah pernah belajar mengenyam ilmu di perguruan tinggi. Ya, bahwa yang dilakukan adalah bagaimana belajar tentang kultur teknis, teknik budidaya bertani. Termasuk Pak Triadi juga nih pernah mengenyam di pertanian. Tapi kemudian di dalam aplikasi yang dilakukan oleh Pak Kiai ini menerapkan kaidah-kaidah bagaimana Allah yang menentukan. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah, Allah menantang kepada petani, kepada kita semuanya. Wahai manusia, coba lihat benih yang kau tanam. Aku yang menumbuhkan atau engkau yang menumbuhkan? Kalau aku menghendaki, kata Allah, kalau ini berhasil, pasti berhasil. Tapi kalau aku menghendaki, rugi, bisa mati semuanya. Ini yang kemudian diterapkan oleh konsep pertanian berbasis pesantren menjadi pertanian manajemen tawakal, bukan sekedar pasrah, tapi juga diiringi keilmuan pertanian. Nah, ingin saya tanyakan kepada Kiai Salman. Kiai Salman belajar ilmu pertaniannya dari mana? Ya, terima kasih Pak Sigit. Ya. Kalau untuk belajar pertanian, terus terang saya kalau untuk pendidikan aja, saya tuh cuma kelas 4 SD Pak Sigit. Kelas 4 SD. Tapi kenapa saya bisa mendalami artinya itu pertanian? Itu berangkat dari hobi, ya mungkin karena saya ini merasa keturunan saya itu orang tua saya tani semua, disitulah saya berangkat tuh hobi ya. Memang dulu sebelum saya istiqomah buka pesantren, saya itu sebagai pedagang keliling, itu kalau ngebun itu kecil-kecilan itu sudah berjalan gitu, karena kita berangkat ke hobi tadi ya. Segala hal juga di samping kita hobi itu harus mempunyai rasa kasih sayang ya ke tanaman itu. Nah disitulah saya orangnya selalu jeli dan selalu tidak malu untuk bertanya. Contoh saya seumpamanya ini mau dakwah nih ya, mau dakwah ke daerah Panimbang gitu. Ada kebun sayuran yang bagus, saya pasti berhenti, saya tanyakan ke petaninya, mulai dari pepupukan bagaimana, bikin lahan bagaimana, nah terusnya penunggalangi artinya hama bagaimana, itu saya selalu gitu. Bahkan pernah saya juga ibaratnya studi banding ya, saya ke daerah Ciwidey, ke sana saya satu saat berceramah daerah sana, saya tuh sampai rela membatalkan ceramah ke lokasi lain karena saya itu pas nyampe ke sana ternyata ada di lokasi sayur-sayuran daerah sana. Akhirnya yang tadinya saya mudah tayang untuk ceramah, saya di sana sampai nginep lagi 1 malam. Karena suatu hari itu saya untuk jalan-jalan ke daerah pertanian situ dan saya selalu bertanya bagaimana konsepnya, ditanya itu di samping disimpan di memori otak saya juga sering bawa buku saya catat. Jadi saya tidak ada khusus artinya bertani sekolah apa ataupun saya ikut kursus pertanian, itu tidak. Jadi saya itu berangkat dari hobi, terus saya punya prinsip selalu ingin bertanya karena bertanya itu adalah merupakan menggali ilmu buat kita. Apalagi sekarang kan zamannya sudah modern, ada kesulitan apapun, di samping kita menanya kepada seorang kan kita tinggal buka Google, di bidang apa itu juga ada. Jadi menambah ilmu itu ya dari dengan berjalannya waktu seperti itu ya. Nah, itu, Pak. Luar biasa ya. Jadi bertanya termasuk bertanya pada Mbah Google. Ya, ini rahasia meningkatkan pengetahuan oleh Kiai, seorang Kiai Jurik Tongtong. Nah, sebentar Kak, ini saya pengen mendengar itu, penasaran nih para intanus ini. Bagaimana sih Kiai Jurik Tongtong kalau lagi dakwah? Saya dengar yang ada siknya belakang itu loh Kiai. Coba sekutip, 2 kutip gitu, gimana seorang Jurik Tongtong lagi ceramah seperti apa coba? Ini bahasa Sunda ya. Mangga, silakan. Hadirin rahimakumullah. Zaman sekarang kita harus hati-hati. Karena budak sekolah mah zaman era globalisasi. Banyak orang yang merebutkan kursi, sudah duduk jadi pejabat mah kebanyakannya korupsi karena ingin kebeli mobil Mercy, kesana kemari pakai sepatu, pakai dasi, rakyat mah sengsara makan juga sama terasi, ngaji sama sholat mah pas sisi-sisi, masjid besar sholat subuh nggak ada yang ngisi.
Nah itu ujungnya si begitu. Itu ya gayanya Kiai Jurik Tongtong kalau lagi ceramah bahasa Sunda ya gitu ya. Coba sebelumnya tadi Ustadz Kiai Salabar ini sebelum kembali istiqomah mengajar pesantren, kembali sebagai ke dunia santri, pernah jadi pedagang keliling. Ya. Coba ceritakan sebentar gimana? Pedagang apa? Pedagang tahu bulat apa pedagang apa ini? Saya berhenti lulus pesantren itu tahun 93. Ya, nikahlah sama Umi tercinta, Umi Nani Hayati ya, Umi tercinta. Nah, di situ saya memang sama mertua sudah dikasih lahan lah untuk rumah ya. Cuma di situ saya belum ada niat untuk istiqomah buka pesantren. Nah, di situ saya tahun 94 itu pertama saya belajar usaha ketika berumah itu saya dagang cilok. Dagang cilok saya ya. Dagang cilok, berjalanlah 1 tahun punya modal, ningkat saya ke dagang perabot atur rumah tangga kayak ember segala macam gitu kan. Itu sistemnya dipikul saya, dipikul. Dengan berjalannya waktu 3 tahun kemudian alhamdulillah sudah meningkat usaha itu. Nah, akhirnya dengan kerja keliling saya mengejar ke setiap pasar. Nah, ke setiap pasar itu saya selalu naik angkutan umum ya. Nah, berhubung keuletan saya dalam berusaha, 3 tahun kemudian saya bisa mandiri. Artinya itu punya terobosan dagang keliling, perabot, dagang keliling. Masih perabot dan keliling itu mungkin untuk wilayah Pandeglang, pertama yang dagang perabot keliling pakai losbak ya, pakai pickup itu saya di tahun 2000 sampai 2003. Nah itu. Nah, biasa namanya bisnis sering ada collab kan. Disitulah mungkin Allah tidak mengesahkan saya untuk berlanjut di usaha itu. Biasa ada bangkrut lah saya usaha di situ. Nah setelah bangkrut saya pulang ke Lampung dulu karena kan saya kelahiran Lampung ya. Pulanglah di Lampung selama 1 tahun. Nah gitu suruh pulang sama mertua di situ. Nah disinilah saya datang ke guru saya, Pak Kiai gimana saya kelanjutan kehidupan saya nih. Udah usaha saya udah bangkrut acak-acakan. Kata guru begini, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Memang ayat itu berkenaan dengan kaum ya. Tapi kalau kita ambil untuk diri sendiri bisa. Jadi Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah diri sendiri. Nah, kata kiai saya, kamu kan seorang santri. Udah kamu istiqomah aja. Apapun yang pernah kamu ambil dari pesantren kamu ajarkan kepada anak-anak di sekitar kampung situ. Nah, dari mulai tahun 2005 saya mengajar santri tapi belum bikin kopong, hanya santri kalong. Nah, mulai tahun 2009 dengan peningkatannya santri, saya alhamdulillah bikin pesantren ya dari bilik Karong sini ya. Nah, alhamdulillah semakin banyak santri meningkat ya sebagaimana Pak Sigit tahu kan itu asramanya 2 lantai. Nah, itulah asrama cabai itu Pak Sigit. Kenapa disebut asrama cabai? Di tahun 2014 saya tanam cabai dengan modal itu 28 juta. Itu nembus ke hampir 365 juta. Hasilnya karena waktu itu cabai di sini saya jual itu 100.000. Ingat nggak 2014 tuh cabai sampai 200.000 waktu itu. Nah di situ saya punya modal, alhamdulillah terbangunlah asrama santri dengan 14 kamar 2 lantai sampai sekarang namanya asrama cabai itu gitu pasti gitu ya. Itu ya jadi perjalanan hidup saya seperti itu. Nah alhamdulillah sekarang semakin saya istiqomah di bidang pertanian itu. Luar biasa. Masih bisa nggak Kiai ngomong parabot gimana coba masih bisa nggak? Pakai speaker kan pengeras suara nih. Ya. Ibu perabot yuk. Pak ember, cangkir, gayung, centong yuk. Gak deket murah gitu. Baik, luar biasa ya. Itulah perjalanan hidup seorang Kiai Salman Al-Jabali alias Ustadz Jurik Tongtong. Nanti kita akan bahas apa itu Jurik Tongtong ya. Tapi kita akan beri kesempatan untuk Kang Aden menampilkan video tayangan seperti apa sih gambaran tentang pesantren Al-Kirom ini, pesantren Al-Kirom. Nanti setelah itu kita buka kesempatan buat partisipan untuk bisa bertanya jawab, menanyakan berbagai hal, termasuk saya juga meminta pembahasan dari beberapa kawan kita, termasuk Bapak Hasan Gaido yang sudah bergabung dengan kita. Silakan Kang Aden. Silakan dibuka dulu.
Baik, sambil menunggu tayangan, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh lewat chat room ya, atau raise hand kita bisa berdiskusi. Sambil nunggu Kang Aden menyiapkan video tayangannya. Ini tampak kelihatan meskipun belum diputar, tapi kelihatan situasi gambaran bagaimana hamparan lahan pertanian di Pondok Pesantren Al-Kirom ini. Sudah bisa ditanyakan? Nah, ini ada juga Nah, ini Pak Kiai ada pertanyaan dari Rahmat Zaini MTS Al-Huda. Boleh nggak saya magang di situ, magang pengolah pertanian di pesantren? Kalau boleh alamatnya di mana, Kiai? Terima kasih yang dari MTS Al-Huda. Nah, kami selalu memberi peluang kepada siapapun yang mau magang di sini. Karena Al-Kirom itu yaitu sering dipakai tempat PKL oleh SMK pertanian. Saya yang belum lama ya ada SMK Pertanian Mataul Anwar, ada SMK Pertanian Bani Hamim. Jadi kami sangat memberikan seluas-luasnya bila mana ada pesantren-pesantren yang punya SMK Pertanian untuk ikut PKL di sini. Bahkan bukan itu saja, bila mana ada santri dimanapun pesantrennya, baik itu Pandeglang, Banten, dan punya Indonesia, kalau ingin belajar magang di sini, di Al-Kirom kami sangat senang sekali. Karena pernah dari Lampung, 3 orang selama 3 bulan di sini magang di bidang pertaniannya. Ada juga pernah dari daerah Lembang, pernah juga ada yang belajar petani di sini selama 2 bulan. Disilahkan dari MTS Al-Huda kalau mau magang, alamatnya Pondok Pesantren Al-Kirom, Kampung Cikolecer, Desa Parigi, Kecamatan Keti, Kabupaten Pandeglang. Ya, Kabupaten Pandeglang, Banten, itu alamatnya. Baik, silakan ya, jadi nanti bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Baik, sambil menunggu Kang Aden, kalau sudah siap silakan kode Kang Aden, tapi saya ingin meminta pandangan, tambahan bahasan dari Pak Hasan Gaido. Wah, Pak Hasan Gaido sudah bergabung, bisa kita memonitor. Siap, Kang Sigit. Silakan Pak Hasan. Beliau ini presiden dari Kadinnya Arab dan Indonesia. Nanti kita juga banyak bertanya peluang di sana. Silakan Pak Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan selamat untuk pimpinan pondok pesantren yang ganteng ini, gitu ya. Akhirnya, walaupun TC Kolecer sekarang menjadi go nasional dan lagi menjadi go internasional. Gitu. Alhamdulillah. Kita akan sama-sama saling mendoakan, ya kan, semoga Kiai Salman sehat, kuat dan istiqomah, dan insya Allah akan bersinergi dengan Intani Banten, karena melalui kunjungan Pak Sigit dan juga Ketua Umum Intani Pak Guntur telah meresmikan Intani wilayah Banten. Nanti Kiai Salman akan ikut bergabung di dalamnya. Nah, pelan kita akan coba ya, yang pertama bahwa ini memang harus terintegrasi, harus kita berkolaborasi. Harus kita mengkoordinasikan masing-masing kelebihannya. Jadi kita tidak akan bicarakan tentang kejelekan orang, karena benernya saja gibah, apalagi salahnya menjadi fitnah, gitu Kiai ya. Nah, kita justru akan mengangkat bagaimana Pondok Pesantren Al-Kirom ini yang ada di Pandeglang sana, yang saya kunjungan dengan Pak Sigit, maka kita akan dorong sebisa mungkin dari Intani Banten sampai ke pusat, nanti barang-barangnya, produk-produknya
akan kita dorong dengan kualitas tertinggi untuk ekspor ke Saudi Arabia. Amin, amin. Bahwa kesempatan emas saat ini yaitu ada kerjasama antara Indonesia dengan Saudi, ya kan, untuk bisa meningkatkan ekspor khususnya dalam bidang makanan, termasuk sayuran, perikanan. Saya mengundang secara khusus tanggal 29 Desember ini, kami Indonesia Saudi Business mengadakan Business Forum Indonesia Saudi. Insya Allah nanti ada duta besar Indonesia, duta besar Saudi yang akan keynote speech, termasuk saya juga. Secara khusus insya Allah saya undang Pak Kiai dan juga jajaran Intani untuk ikut dalam bisnis forumnya tanggal 29. Saya bangga Pak Salman dengan konkret telah melaksanakan pondok pesantren berbasis tentang pertanian perkebunan, dan juga saya juga bangga ikut terlibat di Intani, bahwa Intani bukan organisasi yang hanya wacana tapi langsung melaksanakan konkret. Insya Allah nanti petani-petani sejahtera dan juga pondok pesantren makanannya higienis, yaitu kita tadi sudah sampaikan Pak Ketum, produk-produk pertanian akan di-off-taker oleh Intani dan nanti didistribusikan baik itu ke pesantren-pesantren ataupun juga ke masyarakat luas, yaitu menyeluruh secara nasional, bahkan sebagiannya akan kita ekspor ke luar negeri. Terima kasih Pak Sigit, terima kasih Pak Ketum, dan sukses Pak Kiai Sulaiman. Masih. Waalaikumsalam. Jangan pergi dulu, Bang Hasan. Saya bertanya nih, Bang Hasan kan selaku presidennya Indonesia Arab Saudi Business Council. Di sisi lain juga tokoh yang sangat concern terhadap pengembangan Banten dan bangga dengan Banten. Banten sebagai penyangga ibu kota, ya, di mana ibu kota Jakarta ini jumlah penduduknya juga besar, captive market yang luar biasa. Bagaimana pandangan dan peluang yang bisa digambarkan oleh Pak Hasan Gaido terhadap pasar yang paling dekat saja, Banten, DKI, dan Jabar, apalagi memenuhi ke pasar Arab Saudi? Silakan Bang Hasan. Ya, bicara tentang bisnis, saya mungkin alhamdulillah sudah keliling beberapa negara ya. Kalau bicara bisnis itu kadang ada beberapa masyarakat yang belum paham tentang makna bisnis itu disebut dengan tizara, bahwa kalau udah bicara bisnis, saya yakin Kiai Salman juga sepakat. Kalau udah bicara mata uang itu tidak mengenal agama, mata uang itu tidak mengenal suatu ras dan bangsa. Sehingga kalau pun kita masyarakat ini yang disebut dengan muslim terbesar di dunia, maka bukan berarti alergi untuk berbisnis dengan beda agama gitu kira-kira. Ini yang harus disamakan persepsi. Sehingga saya melihatnya Banten dari dulu ketika zamannya kerajaan Sultan Maulana Hasanuddin yang kemarin Pak Sigit ikut ziarah sampai ke dalamnya, ke kuburannya gitu, karena disebut langsung oleh Sultan Banten bahwa Banten sudah mengharapkan egaliter, bahwa kita bisa menjadi tuan rumah untuk perdagangan dunia. Nah, ini Banten pengen mengembalikan. Banten memiliki berbagai potensi, yaitu dari pertaniannya, perkebunan. Dulu Banten dijajah oleh Belanda, gara-garanya itu karena Belanda pengen dagang, yaitu pengen menguasai hasil pertanian perkebunan, yaitu tentang lada, cabai, ya itu pengen dikuasai oleh Belanda. Akhirnya Banten dijajah, Indonesia dijajah oleh Belanda. Artinya tadinya adalah tentang perdagangan. Nah sekarang juga bicara tentang perdagangan adalah saling menguasai ke berbagai dunia. Cuman bedanya bukan lagi penjajahan melalui fisik, tapi tentang konsep gitu. Bagaimana produk kita sampai ke Singapura, bagaimana produk kita sampai ke Saudi, bagaimana produk kita sampai ke Timur Tengah. Nah ini yang harus kita pahami. Yang pertama adalah karena Banten itu memiliki potensi, maka yang terdekat adalah ibu kota DKI. DKI itu ada pelaturan, tidak boleh bertani, tidak boleh ada peternakan, karena DKI itu luas tanahnya sangat sedikit, sehingga Banten yang hanya sejengkal saja ke DKI punya potensi jualan cabai, jualan sayuran, jualan hasil perkebunan, ya kan, sayur-sayuran, perikanan, peternakan. Maka ini menjadi peluang yang sangat besar. Maka dengan peluang-peluang itu saya kecintaan terhadap Banten diabadikan, dideklarasikan dalam bentuk contoh saya bikin Banten restoran. Maka restorannya halal. Ini juga bisa dibuka outletnya di Jakarta ataupun bahkan sampai ke luar negeri karena udah
menjadi perusahaan yang franchise. Begitu juga kawasan Body Outbound. Kemarin Pak Sigit mampir ke situ, kita punya 12 hektar. Nanti dengan Pak Kiai Sulaiman kita undang ya, itu Pak Kiai, untuk melihat bagaimana sinergi. Jadi bedanya, kalau yang tadi di Pandeglang, Pak Kiai itu belum menjadikan tujuan wisata, baru pertanian saja. Kalau saya membentuk lagi, hasil pertaniannya bisa dijual, tapi tempat kebun dan pertanian sawahnya bisa dijadikan tujuan wisata. Di Body Outbound di Serang, Pak Kiai, untuk kotor-kotoran kena letak aja, kena sawah, itu harus bayar 275.000 gitu. Belum beli apa-apa tuh, baru mau kotor-kotorannya saja gitu. Ini namanya konsep yang terintegrasi tentang bagaimana menjadikan Banten menjadi destinasi wisata halal tourism. Ini konsep yang harus kita pahami bahwa ternyata nanti dari pertanian yang Pak Kiai itu nanti akan naik lagi menjadi tujuan wisata. Jadi orang datang ke sana makan, babacakan, pulangnya belanja bawa oleh-oleh. Itu juga akan jadi kegiatan berikutnya yang akan kita samakan. Nah, bagaimana ekspor? Saya membuka bahwa ayo mumpung saya memang terlibat di situ. Jadi kalau kita mau ekspor ke Saudi, produk kita unggulannya apa gitu kira. Kalau punya beras, kita ekspor beras. Kalau kita punya ikan, kita ekspor ikan. Kalau kita punya sayuran, kita ekspor sayuran. Nah, ini kita akan fasilitasi bagaimana biasanya persoalan UKM untuk ekspor adalah tentang kualitasnya tidak sama Pak Kiai. Jadi yang nu kamari mah bagus, anu ayeuna tuh bagus. Nah, ini harus kita Intani hadir di situ untuk menjadikan kualitas terjamin. Yang kedua adalah tentang kuantiti. Bicara ekspor itu tidak bisa kontainernya kosong. Berarti kita harus blok satu kontainer atau kita sharing kontainer. Maka namanya kuantiti. Berarti jumlahnya harus banyak. Tadi Pak Kiai udah menyampaikan Aisyah Etik memual untung kan gitu ya. Jadi ini harus banyak. Nah, yang ketiga adalah tentang kontinuitas, bahwa ini harus berkelanjutan. Maka berarti cara memanennya, kalau Pak Kiai datang ke Body Outbound, di sawah saya itu hampir tiap hari panen Pak Kiai. Kenapa? Karena itu kawasan wisata gitu. Jadi tidak boleh tuh panen sekaligus gitu musim. Enggak, ini ada panen di sini, besok ada panen. Kenapa? Karena orang begitu datang, dia harus pengen melihat. Jadi itu salah satu konsep. Nah, nanti dibarengnya dengan Intani ada lagi yang disebut dengan teknologi. Bagaimana yang tadinya bibitnya itu tidak unggul menjadi bibit unggul. Bagaimana memainkan peran cuaca atau suhu, itu juga akan teknologi. Kalau bicara teknologi ya Pak Sigit lah ahlinya. Saya akan membuka bahwa Saudi, saya punya mitra di sana, ya, saya punya teman-teman di sana. Insya Allah barang-barang kita yang memiliki kualitas yang unggul kita akan ekspor. Tapi jangan lupa sebelum ekspor, ketahanan pangan kita itu bahwa yakin orang Pandeglang, orang Banten, orang Indonesia jangan sampai kelaparan dulu. Jadi ekspor itu setelah konsumsi kebutuhan nasional tercukupi terlebih dahulu. Gitu, Pak Sigit. Terima kasih. Luar biasa. Jadi memang peluang ekspor itu ada. Dan bahkan secara sejarah Banten punya pelabuhan yang terkenal ya. Pelabuhan Banten juga sebagai pintu gerbang perdagangan dunia. Tapi di garis bawahi di akhir pernyataan Pak Hasan Gaido adalah ekspor dilakukan kalau ketahanan dan kecukupan pangan dalam negeri sudah tersedia. Luar biasa, mantap sekali ini. Baik, juga di garis bawahi tadi ternyata ada potensi bisnis ya yang luar biasa adalah bagaimana meningkatkan bukan cuma sekedar ladang budidaya, lahan budidaya, tapi juga lahan agrowisata. Ya, tadi digambarkan tadi upah harian tenaga kerja petani buruh tani aja 50.000 per hektar per hari. Tapi orang bermain lumpur saja, anak bermain lumpur bayar 250.000. Jadi ini memang luar biasa value ya, added value dari tourism ini. Kebetulan Bang Hasan ini memang pelaku usaha luar biasa ya, termasuk tourism dan lembaga keuangan. Baik, sebelum ke Bang Hasan lagi, ini ada banyak pertanyaan Pak Kiai. Cuma sebelum saya tanya ke ini, saya tanya selama ini permodalannya dari mana ya Pak Kiai ya? Permodalannya dari mana untuk budidaya pertanian? Terima kasih. Jadi untuk permodalan di Alkirom itu bisa dikatakan 60% modal pribadi, 60% kita memanfaatkan program dari pemerintah kayak model KUR ya. Kayak model KUR. Alhamdulillah. Jadi permodalan di Alkirom yang sekarang itu kurang lebih kalau mencapai hitungan duitnya sudah kurang lebih hampir
300 jutaan yang bergulir, baik di Alfirom ataupun di mitra taninya, itu 60% punya pribadi, ya, yang 40% itu kita ngambil dari program pemerintah, program PUR itu. Itu yang kami laksanakan sementara ini seperti itu, ya. Nah, terus mohon maaf tadi saya menggarisbawahi Pak Hasan, ya, mengenai wisata horti. Memang pas lagi kunjungan Bupati Pandeglang tanggal 11 Juli 2019, ini terjadi pas panen raya waktu itu, disebutlah saya di sini tuh ingin mempunyai gagasan itu menjadikan gagasan wisata hortikultura begitu. Jadi di situ memang langsung dicanangkan bahwa Alfirom itu wisata hortikultura satu-satunya di Pandeglang. Tapi mohon maaf, ya sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya gitu. Karena untuk membentuk suatu wisata tidak terlepas dari permodalan itu, Pak Sigit, ya. Jadi memang saya tadi sangat terkesan dengan ucapan Pak Hasan dengan adanya kedepannya kita bagaimana bentuk caranya kita bikin wisata hortikultura atau wisata edukasi, ya, untuk mendatangkan para anak-anak sekolah, anak TK, santri-santri untuk mengenal tanaman, sayuran, sebagaimanapun di situ. Memang apa yang diucapkan Pak Hasan itu memang cita-cita saya. Jadi ya ada bekasnya kan swafoto, waktu masih baru di situ, belum rusak. Itu setiap ada yang main dari mana-mana sempat ramai, sempat viral selama 1 bulan, ya mau selfie di situ bayar 5.000 satu orang gitu. Setiap naik 5.000 itu, cuman ya tadi itu karena mungkin fasilitasnya kurang memadai untuk wisata, di situ akhirnya kandas lagi. Tapi saya tidak menyerah, Pak Hasan, ya. Saya mohon didukung sepenuhnya untuk gagasan seperti tadi. Saya memang ingin menciptakan wisata hortikultura yang religi, gitu. Seperti itu. Wisata hortikultura yang religi yang berada di kawasan pondok pesantren. Saya seperti itu, Pak. Sangat setuju dan sangat mau dan sangat butuh dukungannya, Pak Hasan, ya, seperti itu. Itu. Silakan Pak Hasan langsung tuh ditanggapi. Ini ditantang sama beliau nih. Salman. Tantang Kiai itu berat. Langsung eksekusi yang pertama saya undang Kiai Salman di acara Bisnis Forum Indonesia Syawal. Ya, secara virtual saya akan promosikan. Yang kedua, kita langsung jadwalkan. Kita langsung ketemu di kawasan wisata halal Badi Atmo. Pak Kiai Salman saya undang. Kita makan nasi apa, Pak Sigit? Nasi gonjleng. Gitu. Mantap betul nasi gonjleng itu. Pak Kiai lihat langsung bagaimana saya mendesain tentang kawasan wisata, ya kan? Tapi tidak meninggalkan keasliannya, yaitu pertanian tetap sawah saya jalan, perkebunan tetap berjalan, tapi mereka akan datang ke situ. Ternyata memang ada skenario by design. Jadi dalilnya itu tadi, Allah tidak akan merubah nasib ke satu kaum. Jadi kita rubah saja kawasan itu oleh kita menjadi kawasan tujuan wisata. Gitu. Silahkan minggu ini nanti ada yang ikut tuh timnya Intani Banten, ada wakil bendahara tuh Pak Mas Rikja tuh. Mas Rikja silahkan nomornya undang ke Badi Otman, nanti saya aturkan turun ke sana. Siap. Terima kasih Bang Hasan, luar biasa. Ini ada pertanyaan dan pernyataan ya Pak Kiai dari Ibu Darliana Harjowikarto, ya. Beliau ini dosen Fakultas Ekonomi Unswagati UGJ Cirebon. Nah, selamat pagi, assalamualaikum Bu Darliana. Mohon ditunjukkan videonya, ya, bahwa beliau juga pengelola Pondok Pesantren Al Makmuroh Kabupaten Kuningan. Wah, beliau sudah hadir menyimak. Bagus sekali konsep dan implementasinya. Keren, terima kasih, kata Bu Darliana. Ini juga Bu Darliana bisa, silakan Ibu menyampaikan apa yang mau disampaikan di sini. Silakan Bu. Oke, sebagai praktisi pengolah sekaligus akademisi ini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cirebon, saya BCA, bocah Cirebon asli. Kebetulan saya punya pesantren Al Makmuroh di Kuningan, di daerah Ciawi Gebang, ya. Itu lumayan ada beberapa kolam ikan, tapi itu sebenarnya awalnya anak-anak dari Kupang, ya, dari Soe. Mereka datang ke kami dan mereka dari SMP, SMA dan banyak yang sudah S2
tapi mereka memilih jadi pegawai kerja di kantor ya. Hingga kami ini belum punya kegiatan apa-apa. Dulu mau bikin koperasi, ternyata anak-anak sudah lulus S1, S2, mereka keluar dari pondok, jadi ya kita tetap stagnan aja gitu. Makanya pas saya diajak oleh Pak Beni awalnya untuk ikut webinar ini, saya senang banget. Jadi saya punya gambaran-gambaran apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak yang sekarang dari SD, SMP, dan SMA gitu. Terima kasih saya bisa diajak gitu. Terima kasih Bu Darliana. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Kiai? Ini saya sama pengasuh pondok Sementara pesantren. enggak, saya ikut aja, saya menyimak saja dulu. Baik, terima kasih. Ya, Terima Ibu kasih semuanya. Ibu Darliana dari apa? Urswagati. Urswagati, UGJ Cirebon. Ya. Wah, ini Cirebon sama Banten saudaraan, Ibu. Kalau saya Iya. tetangganya Cirebon, saya tetangganya Cirebon, Brebes. Oh, iya. Masih tetanggaan Tetangganya gitu ya. ya. Apalagi Kuningan ya. Pokoknya deket-deket aja lah gitu. Baik, banyak sekali Ya. pernyataan dan apresiasi. Ini juga ada yang menawarkan tentang bagaimana pengolahan air bersih ya, dari Pak Yaya, juga dari Pak Nasir Muhyiddin. Assalamualaikum Pak Nasir Muhyiddin dari Pondok Pesantren Al Furqon, Wonosalam, Kabupaten Lebak. Mohon bertanya, bagaimana sumber air untuk budidaya hortikulturnya, dari mana Pak Kiai? Ya, terima kasih Pak Nasir ya. Jadi untuk geografis pertanian Al-Kiram ini kan daerah pegunungan ya. Jadi kami untuk air itu alhamdulillah sangat melimpah walaupun di musim kemarau, karena di hulu sananya antara hulu dengan pesantren ini itu lebih tinggi hulunya. Jadi air itu tinggal kita mengalirkan dari satu walungan kalau Sunda ya, kalau itu dari sungai gitu, tinggal kita bikin perairannya seperti itu. Memang perairan itu sudah ada sejak saya belum di situ juga, perairan itu sudah ada ya, namanya itu mata air Curug Nage namanya di situ. Jadi alhamdulillah kita sekarang tinggal perawatan saja. Jadi alhamdulillah untuk di Al-Kiram itu dia tidak pengeboran, artinya tinggal kita merawat irigasinya aja. Alhamdulillah untuk pasokan air sangat melimpah dan makmur sekali. Itu di Al-Kiram ya, alhamdulillah. Itu Pak Sigit. Alhamdulillah. Kalau air untuk minumnya dari mana, Pak? Air untuk minum ya sama. Kalau untuk minum di sana ada namanya mata airnya itu mata air Badulan ya. Jaraknya itu dari pesantren ke mata air itu 1 kilo. Kita pasang galon itu 1 kilo ya, dengan diameter 3. Alhamdulillah melimpah untuk minum, untuk mandi para santri itu dari air itu, dari mata air Badulang namanya. Itu seperti itu untuk provinsinya. Baik, silakan ini foto-foto bisa dipertunjukkan. Kang Aden, silakan. Ini foto-foto saat kami mengunjungi pesantren Al-Kiram. Nah, ini adalah Pak, dijelaskan coba Pak Kiai, ini gambar apa? Nah, ini tanaman cabai merah keriting yang sudah panen 8 kali panen ya. Alhamdulillah. Ini semuanya itu memang kapasitasnya kemarin itu 9.000 batang, tapi memang dari curah hujan, situasi cuaca seperti ini memang kemarin agak kurang bagus, tapi alhamdulillah untuk permodalan mah sudah keluar. Karena kemarin itu modalnya kurang lebih 18 juta, sudah mencapai lebih 2 tonan itu. Jadi sekarang harga mencapai 40 sampai 50 juta, 50 ribu per kilo. Sudah keluar. Lanjut, Mas. Silakan lanjut fotonya lagi. Ya, dilanjutin aja. Ini. Kalau yang ini dokumen kegiatan pertanian hortikultura tahun 2019-2020. Nah, di situ tanggal 11 Juli 2019 itu dihadiri oleh Ibu Bupati Pandeglang, Ibu Irna, dan tanggal 11 Juli 22 Juli 2020 dikunjungi oleh Pak Nur Banten. Itu dokumen-dokumennya, kegiatannya seperti itu. Nah, ini jalan menuju arah, nah ini cabai ya, cabai varietasnya lentur dari panah merah itu. Ya. Varietasnya pelentur, cabai merah keriting. Ya,
Ya, ini jalan menuju lokasi. Nah, ini hamparan pesawahan pesantren Al-Kirom ya. Barusan panen. Baik, cukup Kang Aden, sudah tergambar kira-kira ya. Nah, ini masuknya ke dalam sekitar 1,5 kilo lagi nih, ke dalam ya, luar biasa ini. Jadi memang tadi meskipun masuk, nah ini talas beneng. Talas beneng. Al-Kirom dijadikan sampel oleh Pandeglang dan Dinas Pertanian Pandeglang untuk penanaman talas beneng sebagai percontohan di pesantren seluas 1 hektar. Ada kurang lebih 30 batang. Umurnya sekarang 2 bulan. Alhamdulillah. Panennya berapa bulan, Kiai? Panennya itu untuk daun bisa umur 4 bulan bisa dipanen daunnya, untuknya di 8 bulan sampai 1 tahun bisa dipanen. Oh, 4 bulan pertama sudah bisa dipanen daunnya ya. Daunnya nanti 11 bulan kemudian baru umbinya ya. Umbinya ya. Baik. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi silakan raise hand atau lewat kolom chat. Ini saya sebutkan ada pertanyaan dari Andi Sufreniwati Makassar. Ibu Andi dari Makassar ya. Wah, ini selamat siang Makassar. Ini pertanyaan dari Cirebon, pembicara dari Banten, hostnya dari Bogor, pertanyaannya dari Cirebon dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah limbah terhadap lingkungan sekitar bagaimana ya Pak Kiai? Nah, gimana Pak Kiai? Limbah di sini maksudnya limbah apa ya? Mungkin limbah pertanian barangkali? Limbah pertanian ya, kayak terusnya kayak jerami, itu kita tidak buat. Dibikin kompos ya, dibikin pupuk organik, bikin bokasi. Kayak juga saya lagi bikin bokasi dari jerami, campur dengan kambing, dan artinya itu itu kita fermentasi menjadikan pupuk organik bokasi. Karena di Al-Kirom ini mempindah alurkan dan yang mengandalkan kimia nanti kita lari ke organik gitu. Untuk sementara ini masih 50-50, 50 organik, 50-nya kimia. Jadi kita jadi limbah hayatinya dimanfaatkan untuk pupuk bokasi ya, untuk kompos. Dan aplikasi budidayanya belum 100% organik, tapi sudah menuju pada pertanian ramah lingkungan. Ya, betul. Masih ada sedikit pemanfaatan aplikasi pupuk kimia yang bijak, begitu kira-kira Pak Kiai ya. Baik, saya punya sahabat juga ini, beliau guru saya juga, Kang Pak Trihadi dari Tanto. Sekali tadi ingin menyampaikan gagasannya. Silakan Pak Trihadi bisa memberi pandangan dan pendapatnya. Assalamualaikum Pak Kiai Salman. Kalau tinggal sekarang di Depok. Pak Kiai, saya tertarik dengan apa yang tadi Pak Kiai sampaikan. Mau tanya, tadi kan sukses semua Pak Kiai yang dijelaskan. Kendala di awal yang Pak Kiai hadapi dalam merintis pesantren hortikultura ini apa ya? Kemudian kendala di pasar ketika panen apa yang Pak Kiai hadapi? Yang terakhir, dalam hal mengembangkan ke depannya, apakah Pak Kiai juga bisa bersinergi dengan pesantren-pesantren di daerah yang ingin mengembangkan seperti di pesantren Al-Kirom ini? Terima kasih Pak Kiai. Ya, terima kasih. Bapak siapa? Dari Depok ya? Ya, Pak Trihadi. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, jadi begini, memang Pak Kiai menuju kesuksesan itu tidak lepas dari kegagalan. Seperti itu. Cuman kita harus ngambil prinsip bahwasanya kegagalan awal daripada kesuksesan. Memang di awal-awal kita merintis ini sering gagal, ya, karena kita masih kurangnya pengalaman dan ilmu. Nah, tapi ketika kita gagal, jangan menyerah. Itu prinsip saya, ya. Kalau seumpamanya nanam timun, kenapa nih baru umur 5 kali metik kok sudah mati? Nah, di sini kita cari informasi dan tanya gimana caranya supaya panen ini
bisa sampai 20 kali, 30 kali metik. Nah, di situ. Makanya setiap kegagalan itu adalah awal daripada kesuksesan. Ketika gagal, kita jangan menyerah. Itu prinsip saya ya. Jadi, dan juga ada juga kalau yang pernah saya lakukan itu bahwa kalau kita bertani atau usaha apapun, jangan mempunyai prinsip saka. Saka itu bahasa Sunda ya. Kalau kata Indonesia, semaunya. Nah, yang sering bikin gagal itu adalah kita punya prinsip semaunya. Nanam, saya aja nanam tapi dirawat enggak, diurus enggak, ditengok enggak, kita nunggu-nunggu hasilnya, itu jauh daripada hasil. Makanya jauhkan kalimat saka, ya saka dayak kata Sunda mah, kalau kata Indonesia semaunya, jadi harus kita rawat ya. Nah itulah, memang di sini Al-Kiram itu beberapa kali mendapat gendala, ya pernah tanam cabai baru umur 2 bulan mati semua, modal amblas sekitar 30 jutaan waktu itu. Nah, setelah kita mendatangkan pakar, ibaratnya dari pertanian, kita datangkan, cari pengalaman, ternyata ini dari unsur tanah. pH tanahnya sudah sakit, nggak ada pH-nya, terjadilah Leucoserium, gagal semua, tapi tidak nyerah. Terus kita berusaha lagi perbaiki lahannya, begitu kita tanam lagi, kita pernah rugi 30 juta, nah dengan kita bersemangat, karena prinsip saya itu, kalau kita ini segala hal itu harus satu, yang kita pegang itu sobar, tawakal, dan berusaha begitu. Ketika kita gagal itu harus sobar, tawakal, dan berusaha. Sobar ketika rugi, sobar ketika enggak hasil, sobar ketika artinya ini gagal panen, ya sabar aja. Innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya Allah bersama orang yang sabar. Nah di situ meningkat ke tawakal, bahwasanya manusia itu hanya sifatnya nyareat, hakikatnya Gusti Allah. Jadi kita semakin tingkatkan tawakal kita kepada Allah. Kita mengingat diri kita, ya Allah, tanaman saya gagal nih, kena hama semua. Ini mungkin dosa-dosa saya, ya Allah. Mohon diampuni dosa saya, gitu kan. Dan kita selalu meningkatkan ketawakalan, bahwasanya manusia hanya sifat berencana, Allah lah yang menghendaki. Nah, bagaimana supaya ini setiap yang kita rencanakan berhasil, makanya kita harus lebih banyak memperdalam diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita lebih tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah. Nah, terus yang ketiga, berusaha. Nah, setiap kegagalan itu jangan menyerah, kita harus berusaha. Contohnya pakai metode ini gagal. Coba nih metode begini, gagal lagi. Jangan nyerah. Ternyata pakai metode yang seperti ini berhasil. Nah itu tidak menyerah di situ saja. Makanya yang sering dilaksanakan di Al-Kiram itu prinsipnya seperti itu ya, kegagalan. Terus ada gendala ya, memang di sini saya tulis ini gendala pemasaran dan bimbingan. Memang terkadang pasaran ini kalau kita tidak bisa membaca pasca panennya petani di tinggal tempat, kadang kita berbenturan. Contoh nih ya, contoh dari daerah Panimbang musim padi beres, dia pada nanam palawija. Wah, kebanyakan timun. Nah, di sini kita tidak, kalau kurang mensiasati, kebetulan kita tanam timun juga. Nah, ketika berbenturan datang ke Pasarau atau ke Tanah Tinggi, yang harusnya seumpamanya per hari untuk wilayah Tangerang, seumpamanya butuhnya 25 ton, tapi yang ternyata yang turunnya itu sampai 50 ton. Nah, disitulah bisa anjloknya harga. Nah, makanya saya pernah cerita kemarin, pernah ada viral timun tak bertuan di Tanah Tinggi. Itu punya saya, punya saya. Di awal pandemi, di Maret April, saya panen raya timun per hari itu ngambil kurang lebih 1,5 ton, 2 ton. Nah, ketika ngirim ke Tanah Tinggi, karena orang pada takut ke pasar, akhirnya acak-acakan pasar lah di situ, maka harga timun waktu itu 500 pun tidak ada yang beli. 2 hari sama santri ditunggu di situ nggak ada yang beli, akhirnya mau diangkat lagi makan biaya, akhirnya saya serahkan kepada tukang sapu di situ, silahkan bagi-bagikan, kata saya gitu. Tapi karena kebanyakan ada sempat sekitar 1 ton itu ada timun tak bertuan, itu pernah seperti itu. Tapi saya tidak menyerah ya, apalagi ada gagasan Pak Hasan, nanti ke depannya itu saya, bahkan cita-cita saya ini gimana saya caranya hasil pertanian saya masuk ke pasar modern, kayak Carrefour, kan pernah juga nih dari karantina Cilegon, mengelab pertanian di sini karena belum masuk, karena masih kebanyakan kimia daripada organiknya seperti itu. Jadi makanya saya ini doakan saja supaya organiknya banyak, bisa nembus ke pasar modern kayak Carrefour gitu, kayak Alfamidi. Apalagi nanti kata Pak Hasan, saya sangat bahagia kalau sampai terjadi ekspor ke Arab. Jadi ini orang Indonesia petani
makan timun dari Thailand. Ah, pengen ketawa. Apa salahnya makan timunnya dari orang Indonesia dong, jangan dari orang Thailand, kan seperti itu. Itu. Jadi itu Pak ya. Nah, pemasaran itu kegagalan sering karena berbenturannya, makanya sekarang saya mensiasati banyak jaringan nih. Kalau seumpamanya daerah Panimbang yang banyak tanam apa? Tanam timun. Nah, saya yang banyak yang tanam kacang. Seperti itu. Kalau di sana banyak yang tanam timun, saya banyak nanam kacang, nanam paria gitu. Nah, walaupun pas melimpah, silahkan timun melimpah, tapi paria dan kacang tidak melimpah. Jadi harga bisa stabil aja, seperti itu. Jadi itu Pak ya. Terus memang manajemen stoknya luar biasa ya. Manajemen stok, oversupply, demand, penentuan komoditas ini sudah masuk dalam sebagai manajer produksi ini, manajer budidaya, manajer agribisnis ini Pak Kiai ini. Lanjut Pak Kiai. Nah, di sini juga ada kendala itu, Alkirom itu ya. Kita itu jangan punya prinsip saya bisa. Jangan mempunyai prinsip saya hebat. Tidak boleh begitu. Manusia itu harus punya wawasan atau selalu kurang dan kurang dengan ilmu. Seperti itu yang harus kita laksanakan ya. Makanya saya di sini tuh masih butuh bimbingan. Baik di praktek lapangan pertaniannya, obat-obatannya, pemupukannya, caranya bagaimana. Saya masih butuh. Karena nanti di situ itu akan lebih meningkat dan meningkat. Makanya terima kasih juga ucapan kepada FSDP, Sulawesi Banten dan Pandeglang yang ikut serta timnya ikut membina kami. Dan alhamdulillah juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang juga ikut membina. Ada penyuluhan, kadang ada program juga dimasukkan, nah seperti itu. Nah, jadi pemasaran dan bimbingan itu memang kadang menjadi kendala, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya bagus ya. Nah terusnya juga memang gini, tadi pernah di awal Pak Sigit bilang gimana ada peluang santri mau magang di sini. Nah saya Pak Trihadi mempunyai etikat, mempunyai inspirasi bahwa Alkirom akan menjadikan contohan yang mandiri untuk Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan seluruh Indonesia. Memang kayak di Bandung kan sudah maju gitu kan, ada pesantren yang bergerak di sayuran itu sudah mendunia ibaratnya. Nah sekarang kenapa Alkirom bisa? Saya nanti ke para pesantren manapun yang mau menggunakan santrinya untuk belajar di sini, nah itu apa namanya saya dibuka luasnya ya. Nah gitu. Dan alhamdulillah tadi sudah dikutip sama Pak Sigit juga bahwa Alkirom ini ada bimbingan dari Bank Indonesia untuk pelatihan demplon cabai luas 1,5. Itu nanti di situ ada apa namanya itu pelatihan teori dan praktek. Nah, untuk pelatihan teori Alkirom itu yang dibutuhkan kurang lebih 20 orang. Nanti sebagian itu dari ngambil dari pesantren dari luar, gitu, yang ikut serta pelatihan ini. Nah itu ya. Jadi itu mungkin Pak Trihadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Trihadi, Pak Kiai luar biasa. Baik, berikutnya saya ingin mengundang sahabat kita dari Intani Sukabumi yang juga beliau konsen terhadap pengembangan ekonomi pesantren dan pelaku bisnis unggas. Kepada Pak Slamet Suryadi, silakan Pak, saya sampai berikan waktu. Baik, terima kasih Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Pak Kiai Salman, Pak Hasan Gaido, Ketua Kadin, dan sahabat kita Pak Ketum, Pak Aden juga ada tadi. Sedikit masukan dan sedikit informasi buat Pak Kiai tentunya. Kenapa? Karena kebetulan Pak Sigit, saya sangat mengidolakan Banten ini karena Banten itu hari ini dengan penduduk di atas 13-16 juta jiwa ini bagi kami insan pertanian untuk komoditas agribisnis peternakan puyuh Pak Kiai Salman. Nah ini ada kabar bahwa setiap minggu itu sahabat-sahabat kami dari Jawa Timur itu memanfaatkan pasar dari Jawa Timur mengangkut telur puyuh itu tidak kurang dari 4 juta butir Pak. Nah saya
keinginan Pak Sigit lewat forum yang berbahagia ini di pondok pesantrennya Pak Kiai Salman yang sangat potensial tadi kita bisa kawinkan sektor peternakan maupun pertaniannya, semoga nanti diaminkan oleh Ketua Umum kita, dan mohon dengan cepat bisa dikirimkan para kiai-kiai seniornya Pak Salman untuk belajar ke Pondok Wirausaha Puyuh Sukabumi, sehingga nanti izinkan saya sebagai salah satu warga Intani untuk menginvestasikan wirausaha yang saya istiqomahi dari tahun 92 supaya di Banten di pondok pesantrennya Pak Kiai Salman ini ada sentra peternakan puyuh di Provinsi Banten. Betapa tidak tadi kita lihat 4 juta butir kalau kita nilaikan 300 rupiah, berarti uang yang berputar dalam 1 minggunya itu 1,2 miliar Pak, untuk konsumsi protein hewani. Nah, lewat forum yang berbahagia ini mohon Pak Kiai Salman bisa untuk segera membuat sebuah wirausaha di mana puyuh ini ternyata memiliki potensi gaji harian banget. Ditambah lagi tadi disampaikan cabenya Pak Kiai Salman yang akan dipupuk dengan pupuk organik tentunya, termasuk nanti fasilitasi yang akan diberikan oleh Pak Hasan Gaido nanti untuk bertemu dengan buyer-buyer di tingkat luar negeri. Ini menjadikan Banten sebagai penangga DKI yang harus kita support bersama sebagai kekuatan insan tani dan nelayan Indonesia. Nah, ada satu sisi kenapa saya sangat mengapresiasi pertemuan pada hari ini, karena tadi saya lihat motivasi Pak Kiai Salman yang sangat luar biasa sekali Pak Sigit, sehingga saya tergerak untuk menyegerakan ada potensi gaji harian yaitu melalui budidaya puyuh. Nanti alih teknologi transfer knowledge-nya biar kami dampingi full, sehingga nanti kebutuhan 4 juta butir yang selama ini dinikmati oleh Tangsel, sampai ke Anyer, sampai ke Merak, itu 4 juta akan kita raih dari pondok pesantren yang dihasilkan di Pak Kiai Salman nanti. Saya sangat senang pada pertemuan webinar kali ini. Semoga dalam waktu dekat Pak Kiai Salman berkenan mengirim santri-santri seniornya yang kami latih untuk segera memboyong bibit-bibit dari kami Sukabumi, seizin Pak Ketua Umum Intani tentunya, sehingga kita nanti konsep tadabur alam untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan Gaido, tidak hanya pertanian saja, karena hari ini betapa tidak, Indonesia saat ini menduduki program stunting kedua setelah Laos kalau nggak salah. Betapa tidak Pak Guntur, Pak Sigit, angka yang ditetapkan oleh WHO stunting itu hanya 20%, tapi negeri kita 30%. Berarti setiap 10 kelahiran balita kita itu 3 diantaranya adalah stunting. Nah, salah satunya potensi percepatan protein hewani dari telur puyuh ini adalah memungkinkan karena dalam 45 hari dari semenjak puyuh itu lahir, bisa tercipta kapsul gizi sehat yang daya belinya terjangkau untuk para gerakan milenial santri-planner kita dalam rangka Bina Ruhiyah dan Bina Rupiah. Itu mungkin Pak Sigit, urun rembuk untuk kali ini, karena tadi saya melihat appreciate yang sangat luar biasa sekali buat saudara kita Pak Kiai Salman. Semoga tawaran saya untuk mengkolaborasikan pertanian peternakan kolaborasi apik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet. Sebelum ke Pak Kiai, alangkah baiknya direspon langsung oleh Pak Hasan Gaido karena beliau juga merupakan sesepuh di forum silaturahmi Pondok Pesantren Banten sekaligus juga penasihat di Intani DPW Banten. Silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak Sigit. Ini menarik nih Pak Slamet. Terima kasih paparannya tadi. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Sigit bahwa saya Dewan Pakar di Pondok Pesantren Sebanten, namanya FSPP. Jadi di Banten itu ada hampir 5.000 pondok pesantren yang telah bergabung di FSPP ya. Jadi alamatnya lengkap dan pondok pesantren itu ada kecil, menengah, dan besar. Kalau toh memang itu undangan, saya minta secara resmi Pak Sigit ya di WA ke saya, akan saya perundkan dan akan menjadikan resmi kepada
pondok pesantren di Banten untuk mengirimkan kegiatan kunjungan memproduksi budidaya telur puyuh. Ini menarik. Yang kedua, program untuk bisnis forum Indonesia Saudi telah saya kirimkan ke Intani Pusat dan juga Intani Banten. Saya rasa itu Pak Sigit. Kita respon ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa nih. Emang inilah silaturahim ya. Jadi Pak Slamet Turandi ini juga penggerak ya, pengurus Intani yang di Sukabumi. Pak Hasan dari DPW Banten ini silakan bisa, dan kita bisa pertemukan di sini, nanti kita fasilitasi di sekretariat ya, Bang Aden dan Mbak Nadia. Dan saya juga ngebina pondok pesantren di Sukabumi juga. Nah, betul, Sukabumi dan Cianjur beliau juga. Wah, saya ngebina pondok pesantren Zikir Alfat di kota Sukabumi. Profesor Dr. Kiai Fajar Laksana. Masya Allah, pas. Ini juga Pak Slamet direspon oleh Bu Darliana tadi dari Cirebon ya, beliau sangat tertarik ya, mudah-mudahan bisa bergabung juga ini ya, menanyakan grup WA kepada Mbak Nadia peluang dengan Pak Slamet. Nanti insya Allah bisa bertemu nih Bu Darliana ya. Baik, Pak Hasan, berarti ini forum yang untuk bisnis forum Indonesia Saudi ini bisa dihadiri oleh forum di sini ya? Silahkan mendaftarkan, ada timnya itu. Jadi baik. harus daftar dulu. Jadi kita undang silahkan. Karena kita ini betul-betul mengangkat temanya untuk peningkatan perdagangan Indonesia ke Saudi. Jadi kita hadirkan duta besar Indonesia, duta Saudi. Saya yang punya hajat, tapi ada panitianya. Ya harapan saya kalau teman-teman yang sebagai pelaku kayak Puyo apa segala macam silahkan, karena nanti akan ada bayar-bayar dari Saudi langsung. Alhamdulillah, luar biasa ini. Peluangnya semakin terbuka. Insan Tani dan Nelayan Indonesia, Inspirasi Bisnis Intani akan terus mempertemukan para pelaku-pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Masih ada waktu, kita ada 5 menit ke depan. Saya juga meminta kepada teman-teman semua untuk segera mengisi link absen kita, dan insya Allah akan ada e-sertifikat bagi yang membutuhkan. Kemudian ini ada respon dari Mbak Nova, sahabat, ini penerbit beliau ya, luar biasa. Acaranya keren Pak Sigit, alhamdulillah nih. Saya sudah kayak punya radio nih. Ya, tapi saya tertarik untuk terbitkan buku-buku dari pesantren untuk disebarkan, untuk menyebarkan pengetahuan luar biasa ini. Salam Intani. Insya Allah saya sangat sepakat. Ini juga harus disebarluaskan ya. Dan selain buku, ini juga kita bisa ikuti di Zoom Indonesia Review, YouTube Indonesia Review, supaya bisa dilihat rerun ya, berulang-ulang. Baik, ada yang masih ingin bertanya, silakan. Kita punya waktu kesempatan 1 orang penanya, baik raise hand maupun dari chat room. Terima kasih yang sudah hadir di sini, banyak dari Cimahi, dari Cirebon, dari Makassar, dari Sumatera, dari Banten juga banyak teman-teman yang dari Intani Banten, Intani Sukabumi. Luar biasa pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa inspirasi, menghadirkan semangat seperti yang disampaikan oleh Kiai Salman tadi. Yang pertama, bagaimana mencetak generasi muda pertanian Indonesia, kemudian meningkatkan kemandirian pesantren dan kesejahteraan pesantren. Yang ketiga adalah mewujudkan ketahanan pangan. Yang keempat adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren. Ini spirit yang sangat luar biasa. Masih ada Pak Kiai sebagai penutup, silakan Pak Kiai menyampaikan sesuatu. Masih hadir Pak Kiai? Punya Kiai Salman Al-Jabali. Silakan Pak Kiai untuk menyampaikan statement penutupnya. Di-unmute dulu, di-unmute, ya, dihilangkan dulu tanda silangnya. Pak Kiai suaranya dibuka. Nah, ya silakan. Terima kasih. Semua ini dan semua yang hadir pada acara hari ini. Dari saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Firam mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadikan buat kita semua untuk ilmu manfaat buat umat, terutamanya untuk artinya para santri, para pondok pesantren, dan semuanya yang terlibat atau yang berada di naungan. Mudah-mudahan di kita walaupun secara vertikal ini suatu saat kita bisa bertatapan langsung
untuk lebih meningkatkan bagaimana caranya mengangkat pengembangan pesantren hortikultura yang ada di Banten dan ada di seluruh Indonesia. Dan saya beri kesempatan kepada rekan-rekan semua 24 jam kami Pondok Pesantren Al-Kiram bila mana ingin silaturahmi ataupun ingin berkunjung, kami sangat senang sekali. Untuk komunikasi WhatsApp, silakan yang belum punya nomor saya silaturahmi, WhatsApp saya 0852 804 3136. Kalau pengen iseng-iseng dengar ceramah, klik di YouTube ceramah Sunda Salman Al-Jabali alias Ki Tong itu singkatannya jujur dan ngaradig, tongkoh ibadah, tong maksiat. Begitu mungkin dari saya aku. Ya, baik. Karena Pak Kiai, karena yang lain belum sempat lihat YouTube-nya, sekarang coba Kiai 3 menit dakwah Sunda sebagai dakwah penutup sesi kita. Penutup, ayo. Penutup ya. Hadirin jamaah. Pakai bahasa Sunda, jurik tong tong. Hadirin jamaah webinar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lebih kita 1 setengah setelah mengikuti acara ini. Dan ilmu-ilmu yang saya menjadikan manfaat kita semua. Bahwasanya namanya manusia itu tidak ada batas untuk ya. Talabul ilmi adalah tinggi. Darilah ilmu dari mulai dengan sampai kuliah. Dan itu ulasan dari saya dari agama adalah olehmu ilmu dari ajunan sampai yang lahat. Jangan kita artinya itu cukup dengan ilmu kita pasti membutuhkan ilmu itu untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kehidupan di dunia yaitu merupakan jawadah. Jawadah berkaitan dengan ibadah. Ya, ibadah tanpa jawadah tidak akan bisa. Artinya urusan dunia itu akan menopang akhirat. Akhirat lebih menopang urusan dunia. Nah, itu, yuk bisnis kita, usaha kita apapun, eta teh merupakan jawadah. Seperti itu. Mungkin gitu aja Pak Sigit. Terima kasih. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan buat Kiai Jurik Tong Tong, Bapak Kiai Haji Salman Al-Jabali, ya, pengasuh Pondok Pesantren Hortikultura Al-Kiram Pandeglang. Bapak Ibu sekalian, ada 3 poin yang diberikan sama beliau, pesan pada kita, konsep pertanian yang mungkin tidak ditemui di perguruan tinggi, ya. Perguruan tinggi lebih banyak tentang belajar kultur teknis, ya, belajar tentang tadi bagaimana layu ternyata fusarium, layu ternyata kena patek gitu ya, fusarium karena kelembaban dan sebagainya. Tapi ada satu yang diberikan pesan oleh Pak Kiai bahwa pertanian harus harus bisa mentaati 3T. Ya. T yang pertama manajemen tawakal. Tawakal kepada kehendak dan ketentuan Allah SWT. T yang kedua adalah bagaimana harus tetap tawadu. Harus merasa jangan sok bisa, jangan sok mampu, jangan sok pinter, terus berusaha, terus belajar. Dan T yang ketiga adalah ta'awun. Harus bisa sedekah, harus saling tolong-menolong. Seperti itu kira-kira pesan dari Kiai Salman Al-Jabali dalam mengelola bisnis pertanian. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Kita jumpa lagi di Inspirasi Bisnis Intani pekan Rabu pekan depan. Saya Sigit Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Intani. Terima kasih Pak Sigit. Selamat Intani buat semuanya.